Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, tullabi wa talibati, dan juga pemirsa Habibu Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Jalla wa Ala, yang mana pada hari ini, pada waktu-waktu yang telah kita lewati sampai detik yang kita nikmati ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dan selalu memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah adakan di dalam diri kita, berupa kenikmatan kesehatan, berupa kenikmatan kemudahan dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa kembali berkumpul bersama-sama dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita berdoa dan meminta kepada Allah, ilmu yang kita dapatkan dalam pencarian ilmu ini Allah akan membalas dengan surganya dan ridhonya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwasannya kita semua sudah sampai bulan yang namanya bulan Sya'ban. Dan perlu diketahui bahwasannya setelah selesainya bulan Sya'ban, maka akan datang yang namanya bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan ada suatu
kegiatan, suatu ketaatan yang mana Allah wajibkan kepada kita, bukan hanya kepada kita tetapi juga kepada umat-umat terdahulu, yaitu ibadah apa? Puasa. Dan Allah juga mengatakan bahwasanya puasa ini itu hukumnya telah Allah wajibkan. Dengan firman-Nya ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, memang Allah menyuruh kepada orang-orang yang Islam, orang-orang yang iman kepada Allah agar melakukan yang namanya puasa. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan puasa. Dan perlu diketahui puasa ini enggak hanya diwajibkan kepada kita, tetapi umat-umat terdahulu pun juga sama diwajibkan. Dengan harapan, dengan tujuan, kenapa Allah wajibkan kita untuk berpuasa, kenapa Allah wajibkan umat-umat terdahulu untuk berpuasa? Tujuannya ialah la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kenapa Allah wajibkan puasa untuk kita dan umat-umat terdahulu adalah agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita membaca ayat tersebut dan kita mengetahui hukum dari puasa tersebut, maka mau nggak mau, suka atau nggak suka, kita semua wajib mengetahui ilmu yang mana berkaitan dengan yang namanya puasa. Jadi belajar ilmu yang mana berkaitan dengan puasa itu hukumnya wajib. Jadi belajar ilmu yang mana berkaitan dengan puasa, tentang syaratnya, tentang hukumnya, tentang pembatalnya, itu hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Kenapa hukumnya wajib? Karena sebagaimana dikatakan dalam suatu qawaid fiqhiyah yang mana mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Saya ulangi lagi, ma la yatimul wajib, ma la yatimul wajib, ma la yatimul wajib illa bihi. Jadi ketika suatu kewajiban yang mana tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka fahuwa wajibun, maka perkara itu juga akan menjadi wajib. Jadi perkara ma la yatimul wajib, kewajiban yang mana tidak akan sempurna dengan perkara tersebut, fahuwa wajib, maka dia pun juga akan menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau memang puasa itu hukumnya wajib, maka belajar mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan puasa tadi, apalagi yang namanya perusak puasa, yang wajib puasa, itu hukumnya bakal juga wajib. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan ini, karena sudah dekatnya waktu puasa, maka kita alihkan kajian kita yang mana sudah sampai bab sholat, kita alihkan sejenak ke bab puasa. Sehingga dengan datangnya bulan puasa, bulan Ramadan, kita semua sudah mengetahui ilmu yang mana berkaitan dengan puasa atau berkaitan dengan bulan Ramadan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas, yang mana berkaitan dengan puasa,
ialah pembahasan tentang pengertian dari yang namanya puasa. Jadi pembahasan yang pertama tentang pengertian puasa. Jangan kita puasa tapi nggak tahu pengertiannya. Sejatinya kalau kita mengetahui pengertian itu, maka kita semua akan mengetahui apa yang dimaksud dari perkara tersebut. Jadi kalau kita nggak mengetahui pengertiannya secara istilah mau secara logot dan secara bahasa, maka ini menjadi masalah nanti buat kita. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, puasa secara bahasa atau siam secara bahasa ialah al-imsak, artinya menahan. Jadi puasa itu secara bahasa itu artinya menahan, ditahan. Kalau ingin melakukan apa-apa tahan. Itu yang namanya puasa. Jadi wajar kalau puasa itu nahan makan, nahan minum. Kenapa? Karena memang puasa itu artinya nahan. Wal kafu an syai'in, atau berhenti dari sesuatu. Menahan dan berhenti dari sesuatu. Itu kalau secara bahasa. Jadi menahan atau berhenti dari sesuatu itu pengertian puasa secara bahasa. Dan perlu diketahui bahwasannya puasa itu, menahan ini itu bisa kita gunakan di bagaimanapun tempat. Menahan, kata imsak tadi, menahan tadi itu boleh kita gunakan dalam setiap keadaan. Apapun kita mau ngomong apapun, kalau mau ngomong imsak, menahan, maka bisa menggunakan kata siam, kata saum. Kita bisa menggunakan kata saum untuk mengatakan apa? Tahan. Jadi boleh menggunakan kata saum itu untuk mengatakan tahan dulu. Sampai sini paham ya? Nah, itu kalau secara bagi bahasa. Dan ini pun juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ketika Allah mengatakan, menceritakan tentang Maryam alaihissalam, inni nadartu lirrahmani sauma. Jadi Maryam itu pernah mengatakan, pernah cerita yang telah kita ceritakan dulu, ketika setelah apa? Melahirkan, maka kembali kepada kaumnya. Setelah kembali kepada kaumnya, maka pingin Maryam ini tidak ngomong kepada kaumnya. Ini nadartu lirrahman, saya punya nadar dengan Tuhan saya, sauma, dia menahan. Falan ukallimal yauma insiya, maka saya enggak akan ngomong dengan satu orang pun, enggak ngomong dengan manusia. Maka kata sauma di sini adalah apa? Menahan. Jadi Maryam menahan untuk enggak ngomong dengan siapa? Manusia. Apa alasannya? Siapa yang tahu? Kenapa Maryam enggak ngomong? Hah? Apa alasannya? Biar Maryam kenapa nggak ngomong? Karena biar yang ngomong, yang balas siapa? Isa alaihi salam. Itu perintahnya Allah. Jadi ketika Maryam ini kembali kepada kaumnya, jangan ngomong. Biar yang ngomong siapa? Isa alaihi salam yang lagi dalam gendongan, masih kecil, masih bayi. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, itu secara logotan, secara bahasa. Jadi menahan atau apa tadi? Al-kafu an syai'. Selanjutnya puasa secara bahasa, secara istilah ialah al-imsaku 'anil muftirat. Jadi menahan diri kita dari segala yang membatalkan puasa. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari munculnya fajar sampai datangnya matahari.
Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari datangnya fajar sampai munculnya datangnya maghrib. Ma'a niyati ta'abbud lillahi ta'ala, bersama niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau puasa nggak ada menjaga dari yang membatalkan puasa, nggak sah. Atau dia menjaga tapi hanya setengah hari, dari subuh sampai zuhur, nggak sah. Atau dia puasa nggak makan, menahan dari segala yang membatalkan puasa sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, tetapi nggak ada niat ibadah, maka juga tidak dikatakan puasa. Maka harus ada apa? Menjaga dari segala yang membatalkan puasa, dari subuh sampai datang maghrib, dan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada niat di sini, walaupun puasanya memang nggak makan, benar-benar menjaga dari yang membatalkan puasa, kalau nggak ada niatnya, maka otomatis apa? Batal, nggak sah puasanya. Karena puasa itu perlu yang namanya niat. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, setelah kita mengetahui dari pengertian puasa baik secara bahasa maupun secara istilah, maka kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu berkenaan dengan aqsamus shaum. Jadi aqsamus shaum atau macam-macam puasa. Jadi ada berapakah macam puasa itu, ada berapa? Maka ini kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwasannya puasa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua bagian. Sudah paham ya? Puasa yang dianjurkan, disyariatkan Allah itu terbagi menjadi dua. Satu, puasa yang memang Allah wajibkan. Jadi puasa yang Allah wajibkan itu pasti disyariatkan. Puasa yang kedua ialah puasa sunnah. Dan puasa sunnah ini juga disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bagian atau macam-macam puasa yang memang diperintahkan atau dianjurkan, disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, pembahasan puasa yang wajib yang telah Allah wajibkan kepada hambanya, kepada manusia, maka puasa wajib tersebut dibagi menjadi, ada yang membagi menjadi 3, ada yang membagi menjadi dua. Jadi intinya sama aja, intinya hampir sama. Jadi puasa wajib itu ada yang mengatakan membagi 2, ada yang mengatakan membagi 3. Di antara bagian yang pertama atau macam yang pertama dari puasa wajib ialah puasa yang memang asal dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hambanya. Memang dasarnya puasa ini Allah wajibkan. Enggak ada sebab musab, enggak ada sebabnya. Intinya Allah wajibkan puasa tersebut. Jadi puasa ini wajib itu memang apa? Karena kehendak Allah langsung. Itu yang pertama. Jadi puasa wajib yang pertama adalah puasa yang memang dasarnya Allah wajibkan puasa tersebut. Puasa apakah itu? Puasa Ramadan.
Jadi puasa Ramadan memang dasarnya awal mulanya Allah wajibkan puasa Ramadan. Puasa yang kedua ialah puasa yang wajib dikarenakan sebab. Puasa yang wajib dikarenakan sebab. Jadi ada sebabnya. Aslinya puasa itu enggak ada aslinya. Tetapi gara-gara ada sebab yang mana menjadikan munculnya puasa itu, maka puasa tersebut menjadi wajib. Jadi asal mulanya puasa itu enggak ada. Puasa itu aslinya enggak ada. Tetapi gara-gara ada sebab yang mana menjadikan puasa itu muncul, maka puasa itu hukumnya jadi wajib. Apa puasa tersebut? Puasa apa? Nazar. Kenapa nazar itu bisa jadi wajib? Emang aslinya wajib? Puasa nazar itu sejati awalnya enggak wajib aslinya. Tetapi gara-gara kita mewajibkan puasa tersebut, maka puasa tersebut menjadi wajib. Pokoknya nanti kalau saya lulus dari pondok ini, saya akan puasa sehari. Mau nggak mau puasa sehari itu asal mulanya nggak ada kewajibannya. Tetapi gara-gara kita sudah mengatakan kalau saya begini maka saya begini, nazar, maka otomatis puasa tersebut hukumnya jadi wajib. Awal mulanya nggak wajib ya, tetapi gara-gara ada apa tadi? Nazar. Sebab nazar maka puasa yang muncul tadi jadinya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Membayar kafarah. Membayar kafarah juga sama. Sejatinya puasa yang ada puasa 2 bulan berturut-turut, ada puasa begini, itu awal mulanya enggak ada. Awal mulanya enggak ada. Gara-gara melakukan perkara yang mana mewajibkan bayar kafarah puasa, maka puasa ini hukumnya wajib. Jadi puasa kafarah ini wajib itu karena sebab, bukan asal mulanya Allah mewajibkan puasa tersebut, tidak. Jadi puasa kafarah tadi bisa wajib karena ada sebabnya. Gara-gara melakukan suatu perbuatan yang mana harus membayar denda. Jadi kafarah itu puasa bayar denda. Itu juga hukumnya wajib. Ada satu lagi puasa yang mana juga hukumnya wajib. Yang awalnya itu pun nggak ada. Puasa apa tersebut? Silakan yang mau jawab. Satu puasa lagi yang tadinya puasa itu nggak ada, tetapi gara-gara ada sebab maka puasa itu ya hukumnya jadi wajib lagi. Siapa yang tahu? Ahsanallahu ilaihi. Itu adalah puasa qadha atau bayar puasa. Jadi antara ulama ada yang mengatakan memasukkan qadha itu diantaranya termasuk puasa yang wajib dikarenakan sebab. Di antaranya, walaupun ada di antara ulama yang lain mengatakan tidak memasukkan. Tetapi ada ulama yang lain memasukkan qadha itu di antara puasa yang diwajibkan karena sebab. Apa sebabnya? Karena nggak puasa pada zaman itu, maka puasa zaman sekarang. Karena nggak puasa pada bulan Ramadan, maka sekarang wajib puasa. Ya atau tidak? Maka dari sini kita tahu bahwasanya puasa wajib itu dibagi menjadi, secara garis besarnya dibagi dua. Satu yang wajib karena apa? Asal dasarnya Allah mewajibkan. Yang kedua wajib dikarenakan sebab. Sebab yang pertama dikarenakan nazar. Sebab yang kedua dikarenakan kafarah atau bayar denda. Sebab yang ketiga dikarenakan
qadha. Sampai sini dulu, kita adzan dulu. Barakallahu fiik. Silakan bagi yang bertugas, fa alaihi falyatafaddal masykuran. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan puasa yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atau puasa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang disyariatkan Allah tadi ada berapa bagian? Ada berapa? Hah? 2 atau 3? 2
Satu apa tadi? Yang wajib. Yang kedua yang sunnah. Maka selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, pembahasan kita selanjutnya ialah berkaitan dengan puasa yang dianjurkan atau disyariatkan yang kedua, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah juga terbagi menjadi dua. Jadi puasa sunnah itu juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, puasa sunnah yang pertama ialah yang namanya puasa mutlaq. Siam atau mutlak atau puasa mutlak. Jadi yang pertama apa? Puasa sunnah mutlak. Apa sih yang dinamakan atau pengertian dari puasa sunnah mutlak? Mutlak itu kalau secara bahasa bebas, ya kan? Nggak ada terikat, bahasanya sih begitu. Itu kalau secara bahasa. Maka kalau secara istilah yang dinamakan puasa mutlak ialah maja'a fin nusus, apa-apa yang datang di dalam nusus atau di dalam dalil. Puasa yang datang di dalam dalil. Segala puasa yang datang di dalam dalil ghairu muqayyadin bi zamanin muayyan, yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Jadi puasa mutlak itu puasa yang mana datang di dalam dalil tetapi tidak terikat dengan waktu tertentu. Jadi nggak ada waktu terikatnya. Contohnya diantaranya kayak puasa apa? Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita di 10 Dzulhijjah itu kita pun juga dianjurkan, disyariatkan untuk memperbanyak puasa. Puasa apa Ustaz? Itulah yang dinamakan puasa mutlak. Niatnya yang penting puasa lillahi ta'ala. Sebagaimana juga puasa yang dilakukan ketika bulan Sya'ban. Itu juga ada di antara para ulama mengatakan puasa itu dinamakan puasa mutlak. Karena memang nggak ada ketentuan nas dalil yang mengkait puasa tersebut. Berbeda dengan puasa yang selanjutnya. Kalau tadi puasa mutlak itu memang nggak ada terikat dia bebas. Gak terikat dengan waktu tertentu. Itulah bagian puasa yang pertama. Di antara contohnya Dzulhijjah, apalagi Sya'ban dan yang lain, yang lainnya Muharram di antaranya. Di antara 10 Muharram itu juga kita boleh berpuasa. Tetapi saya katakan tetap lebih utama puasa yang ada kaitan dalilnya, waktunya ditentukan, itu memang lebih utama pahalanya. Misalkan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka puasa yang paling afdol dipastikan puasa Arafah. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 8 itu puasanya mutlak. Tetapi kalau tanggal 9 dinamakan puasa Arafah. Sama juga dengan puasa pada bulan Muharram. 1 sampai tanggal 10, tanggal 9 itu mutlak. Tapi kalau tanggal 10 maka dikatakan puasa Muharram. Puasa Asyura. Puasa tanggal 10 pada bulan Muharram. Maka kalau puasa dari 1 sampai 9 itu masih mutlak. Tapi kalau 10-nya itu bukan mutlak. Itu bagian dari puasa sunnah yang pertama. Bagian yang kedua
Bagian yang kedua dari sunnah, puasa sunnah yang kedua ialah shaum tatawwu al-muqayyad. Jadi kalau tadi mutlak, yang kedua muqayyad. Kalau mutlak tadi artinya bebas, kalau muqayyad itu artinya terikat. Ada kaitannya, dia nggak bebas. Ya. Jadi ada puasa apa tadi? Mutlak sama apa? Muqayyad. Mutlak artinya bebas, gak ada kaitannya. Kalau yang namanya muqayyad itu ada kaitannya. Maka secara istilah dikatakan puasa muqayyad adalah maja'a fin nusus, apa-apa yang datang di dalam dalil, muqayyadan dengan terikat, bizamanin muayyanin, dia terikat dengan waktu tertentu. Ini kebalikan dari mutlak. Jadi kalau muqayyad, apa-apa yang datang di dalil, selanjutnya apa? Dia memang muqayyad, terikat bizamanin muayyanin, dengan waktu tertentu. Contohnya apa? Banyak sekali. Di antaranya puasa 6 hari bulan Syawal. Ada puasa Senin, Kamis. Ada puasa 10 Muharram. Ada puasa apa lagi? Ayyamul Bid. Ada apa lagi? Puasa Daud. Ada lagi. Itu di antara semuanya puasa apa? Muqayyad. Kenapa? Karena memang dia terikat dengan waktu tertentu. Jadi saya ulangi lagi, puasa sunnah terbagi menjadi dua. Ada mutlak, ada muqayyad. Yang mutlak itu tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu. Kalau muqayyad maka dia terikat dengan waktu tertentu. Itu bagian yang kedua dari puasa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah terbagi menjadi dua, wajib sama sunnah. Wajib dibagi menjadi dua, sunnah pun juga dibagi menjadi dua. Perkara selanjutnya ialah puasa yang memang al-manhiyu anhu syar'an, puasa yang memang tidak dianjurkan di dalam syariat. Jadi bagian yang kedua, jadi kan puasa yang dianjurkan. Kalau sekarang puasa yang tidak dianjurkan di dalam syariat. Puasa yang tidak dianjurkan atau al-manhiyu anhu syar'an itu juga wa huwa qisman, juga terbagi menjadi dua. Jadi puasa yang memang tidak dianjurkan untuk dilakukan juga terbagi menjadi dua. Apa puasa tersebut? Satu, puasa yang tidak dianjurkan pertama ialah puasa yang Shaumul Muharram, puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan berarti itu diperintahkan atau enggak diperintahkan? Puasa diharamkan itu diperintahkan atau tidak diperintahkan? Namanya dilarang, diharamkan berarti enggak diperintahkan. Contohnya puasa apa? Puasa ayyamul aidain, puasa di 2 hari raya. Puasa apa lagi? Puasa hari Jumat itu juga nggak boleh. Puasa hari Jumat sendiri itu hukumnya nggak boleh, terkecuali kalau memang puasa tersebut kita puasa sebelumnya atau setelahnya. Itu kalau puasa yang mana berkaitan dengan puasa mutlak, puasa sunnah mutlak. Tetapi kalau puasa muqayyad, puasa sunnah muqayyad, maka tetap diperbolehkan.
Misalkan pas bertepatan pada hari Jumat puasa Arafah, misalkan begitu, atau bertepatan misalkan puasa apa, maka ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena memiliki sebab. Sama halnya kalau kita boleh puasa mutlak di hari Jumat, ada sebabnya. Kenapa? Dipuasai setelahnya ataupun sebelumnya baru boleh. Kalau enggak puasa sendirian, enggak ada sebabnya, dipuasa mutlak tadi, maka tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Enggak boleh. Puasa apa lagi diantaranya yang enggak diperbolehkan? Puasa wisol itu juga masuk. Apa tuh puasa wisol? Puasa yang nyambung dari subuh sampai subuh lagi, nggak makan. Itu dulu pernah dilakukan itu. Dari masa jahiliyah dulu pernah dilakukan. Jadi puasa dari subuh sampai subuh lagi. Masya Allah. Dan ini kalau kita bisa merujuk kepada kitab, bahwa puasa wisol itu memang diantara kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul boleh untuk melakukan puasa wisol, gak masalah untuk Rasulullah. Rasul mengatakan Allah itu memberikan makanan kepada saya dan Allah memberikan minuman kepada saya. Nah kalau kita puasa wisol, siapa yang memberi makan? Allah. Kalau Rasul berpuasa wisol, Allah beri kekuatan kepada Nabi Muhammad. Kita selaku umatnya maka tidak dianjurkan untuk puasa wisol. Jadi puasa wisol itu untuk siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pula, di antara perkara yang diharapkan puasa ayam syak, hari ragu-ragu. Ini sudah masuk Ramadan atau belum? Masuk Ramadan atau belum? Ragu-ragu. Maka kalau ragu-ragu pun itu juga tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena dikatakan dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka faqad sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim itu? Rasulullah. Gak boleh. Kalau kita puasa di syak, jangan. Kalau ragu jangan puasa. Maka di antara para ulama mengatakan tanggal 30, 29 Sya'ban itu di antara para ulama mengatakan jangan puasa. Terkecuali kalau akan sebelumnya sudah puasa nggak masalah. Tapi kalau nggak melakukan puasa, jangan melakukan puasa. Maka itu di antara perkara puasa yang diharam, nggak boleh melaksanakan puasa. Perkara yang kedua atau bagian yang kedua dari puasa yang memang tidak dianjurkan ialah puasa makruh. Puasa yang dimakruhkan, yang tidak disukai. Ada enggak? Ada. Contohnya apa contohnya? Puasa makruh itu apa contohnya? Siapa yang tahu? Puasa makruh contohnya apa contohnya itu? Di antara contohnya puasa makruh ialah puasa yang dilakukan oleh orang-orang ketika di Arafah bagi orang-orang yang haji. Orang-orang yang di Arafah itu mereka semua disunahkan agar mereka semua tidak melakukan puasa. Tetapi kalau mereka semua melakukan puasa, maka hukumnya makruh, hukumnya tidaklah haram. Afdolnya, utamanya jangan melaksanakan puasa. Jadi jangan puasa ketika di Arafah kalau kita haji. Tetapi kalau kita nggak haji, maka disunahkan bagi kita yang di luar Arafah, maka kita disunahkan untuk melakukan puasa. Dan puasa itu atau puasa Arafah ini memiliki keutamaan.
Utamanya sangat besar. Apa di antaranya itu? Siapa yang masih ingat keutamaan puasa Arafah? Diampunkan apa? Dosanya 1 tahun yang telah lalu. Diampunkan dosanya 1 tahun yang telah lalu. Itu diantaranya. Dan diantaranya lagi apa? Bahwasanya puasa yang kita lakukan pada hari Arafah itu termasuk puasa atau ibadah yang mana dilakukan di tempat yang paling mulia. Karena kita tahu bahwasanya 10 Dzulhijjah itu memang hari-hari mulia. Bahkan di antara para ulama mengatakan hari-hari 10 Dzulhijjah itu lebih mulia daripada hari-hari bulan Ramadan. Ya tidak. Jadi hari-hari Dzulhijjah itu lebih mulia keutamaannya daripada hari-hari bulan Ramadan. Kecuali malamnya. Malam yang ada di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Kalau hari-hari biasa, maka di antara para ulama mengatakan bahwasannya 10 Dzulhijjah itu lebih mulia waktunya daripada hari bulan Ramadan. Tetapi enggak kalau ada malam Lailatul Qadar. Maka dari sini kita tahu orang yang memang di luar Arafah, maka disunahkan untuk melakukan puasa. Bagi orang yang lagi haji, yang lagi wukuf di Arafah, maka kalau melaksanakan puasa hukumnya makruh. Tidak sampai level haram, tetapi hukumnya makruh. Lebih ahsannya, afdolnya apa? Tidak melaksanakan puasa. Oke, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, itu diantara beberapa bagian atau macam-macam puasa. Jadi puasa itu terbagi menjadi secara garis besarnya. Puasa dibagi menjadi 2. Satu puasa yang dianjurkan, 2 puasa yang tidak dianjurkan. Puasa yang dianjurkan dibagi menjadi 2. Ada puasa yang diwajibkan, ada puasa sunnah. Puasa yang wajib dibagi menjadi 2. Satu puasa yang wajib karena dasarnya Allah mewajibkan. Ada ulama lain juga mengatakan puasa ini wajib dikarenakan zamannya itu, yaitu pada bulan puasa. Dan yang kedua, puasa yang wajib dikarenakan sebab. Dan ini juga terbagi menjadi 3. Satu, puasa nadar. Yang kedua, puasa kafarah atau bayar denda. Yang ketiga ialah qadha. Bagian yang kedua dari puasa yang diperintahkan ialah puasa sunnah. Puasa sunnah terbagi menjadi 2. Satu, puasa mutlak. Yang kedua, puasa muqayyad. Dan bagian yang secara garis besar puasa yang kedua ialah puasa yang mana tidak dianjurkan. Dan ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Satu, puasa yang Allah haramkan. Yang kedua, puasa yang Allah makruhkan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dari sini kita semua sudah tahu dari pengertian puasa secara bahasa maupun pengertian puasa secara istilah. Dan juga kita sudah belajar mengkaji bersama-sama tentang anwa'us siyam, macam-macam puasa. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas di antara syurut wujubis siyam, di antara syarat-syarat wajibnya puasa. Jadi syarat apakah itu yang mana mewajibkan puasa itu harus dilakukan? Apa syaratnya? Apa kategori-kategorinya?
Jadi kalau memang ada kategori tersebut, maka mau nggak mau kita semua wajib melakukan yang namanya puasa. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita semua dalam belajar beberapa ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari ini nantinya akan memberikan cahaya untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, Allah mudahkan kita, Allah mudahkan langkah kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.